ibadah kita, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berilah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 100 ayat 1.
terambil dari Konvensi HKBP pasal yang kelima. Demikian bunyinya. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memperdulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia, polusi dan pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam yang besar yang demikian, yang duduk sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 98 ayat 1. Epistel pada ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang 11 ayat 1 sampai dengan 6. Kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 99 ayat 1. Songo
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa dari rumah kita masing-masing. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 783 ayat 1. Horas Amang Inang, remaja Naposobulung, HKBP Philadelphia, dan orang percaya dimanapun berada yang sedang mengikuti dan melakukan ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nas atau firman Tuhan yang menyapa kita persiapkan yang akan kita baca nanti dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-16, pembacaan mulai daripada ayat yang ke-15, kita membaca, kita buka kitab kita, dan sampai kepada ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, warta kerajaan-Mu akan kami dengarkan, dan berita daripada firman-Mu akan sampai kepada kami. Itulah yang menjadi berita bagi kehidupan kami, yang akan menuntun kami untuk semakin mengenal siapa Engkau yang adalah penolong, penyelamat kehidupan kami. Sebentar kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, tapi kami tahu Bapa, di mana bibit-bibit kerajaan surga ditaburkan, begitu juga iblis bekerja untuk memberikan pengaruh, untuk mengganggu konsentrasi dan pikiran, sehingga firman-Mu tidak bisa dicamkan. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap keluarga, setiap jiwa yang mengikuti ibadah ini, baik di rumah, baik di rumah sakit maupun dalam pekerjaan, dimanapun berada, kiranya Tuhan yang menguasai hati, akal, dan pikiran mereka. Bersabdalah ya Bapa, karena kami umat tebusan-Mu sudah siap mendengarkan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16. Kita membaca dari ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-20. Saat ini lengkap dengan parhalado dan parhobas, membacanya dengan berresponsoria atau bersaut-sautan. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun bergila memberitakan Injil di segala penjuru, dan Tuhan turun bekerja dan melimpahkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Huria na hinahulongan akan aporsia di Kristus Yesus. Inilah menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Itu makanya pada hari ini Kamis, tanggal 21 Mei, kita mengadakan ibadah. Kenapa dikatakan sukacita? Karena memang tugas Yesus untuk dunia ini, untuk bumi ini, ia sebagai putra Allah menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Ia sudah menyelesaikan tugasnya, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selama di bumi, dia menolong orang-orang yang lemah, orang yang sakit disembuhkan, orang yang bergumul dibebaskan, orang yang lapar diberikan, orang yang haus dipuaskan. Dan dia naik ke surga juga untuk melayani kita. Ia naik untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itulah, sebagai orang yang percaya, walaupun kehidupan kita berakhir di dunia ini, kita tidak akan mengalami kegentaran. Kita tidak akan mengalami ketakutan. Sebab apa? Bagi kita ada lembaran baru, bagi kita ada keselamatan dipersiapkan, bagi kita ada tempat dipersiapkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah yang kita imani, yang kita katakan dalam pengakuan iman rasuli. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia mempersiapkan tempat. Dan suatu saat Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu makanya saya katakan tadi, itulah menjadi sukacita bagi kita pada saat ini. Sehingga kalau kita mengalami jemputan-jemputan, saya katakan jemputan-jemputan karena orang-orang beriman percaya bahwa ajalnya adalah Tuhan yang menjemput. Itu orang beriman. Itu makanya kita mampu berkata seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Kristus do jauh hamuluan, jalan lah benang kematian. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab apa? Yesus yang sudah menebus kita, yang mati di kayu salib, ia sudah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Saudara-saudara kekasih, nas yang kita bacakan tadi, yang kita dengarkan tadi, natabege nakingani ima bahagian perpudi, di mana Tuhan Yesus memperlihatkan pada dirina bahwa nong hehe ibadah, bahwa dia tidak di dalam kuasa maut lagi, dia sudah bangkit. Berkali-kali ia menunjukkan dirinya kepada orang-orang pengikutnya, kepada murid-muridnya. Sampai ada satu orang yang bernama Thomas, itu makanya sampai zaman sekarang ini kalau ada seseorang kurang percaya, nah Thomas berroh seperti itu. Sebab apa? Thomas berkata, kalau saya tidak menusukkan tangan saya, jari saya ke bekas pakunya, saya tidak akan percaya. Maka Tuhan Yesus memperlihatkan, Thomas, lihat, bikin tangan, lihat ini. Maka Thomas berkata, Tuhanku Allah. Saudara-saudara kekasih, setelah Yesus memperlihatkan dirinya bahwa ia sudah mengalahkan kuasa paling luar biasa di bumi ini, yaitu kuasa maut, dikalahkan oleh Tuhan, maka ia hendak naik ke surga. Dan ia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit yang bernama Zaitun. Dari situ dia berpesan. Itulah nas yang kita dengarkan tadi, dikatakan pada ayat yang 15. Lahu mahmu beritahun hamuma beritahun uli'i tusaduhut natinokpa. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara kekasih, Yesus Kristus memesan kepada murid-murid supaya menyampaikan berita Injil. Apa itu Injil, Pak saya?
Arabnya adalah evangelion, itu yang kita sebut dengan evangelium, artinya adalah kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Sesungguhnya kita akan diakhiri di dalam kubur. Sesungguhnya maut adalah akhir daripada kehidupan kita, dan neraka adalah menjadi bagian perjalanan kita. Tetapi Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, anak Allah yang menjadi manusia, menebus kita. Karena kita tidak berdaya untuk membebaskan kita dari dosa kita. Karena kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Semua kita orang berdosa. Itu yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 12. Kemudian juga ayat 10 juga, ayat 23 juga. Tidak ada seorang yang benar. Tidak ada orang yang baik. Semua orang sudah berbuat dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Disitulah Yesus datang. Maka Yesus melayani orang-orang yang kecil, yang memperlihatkan kasihnya. Begitulah kasih Allah yang nyata untuk dunia. Orang yang tidak mampu, orang yang sakit, yang tergantung selama ini kepada pertolongan orang lain, dibebaskan oleh Yesus. Yang lumpuh dibuat berjalan, yang buta dibuat bisa melihat, yang tidak bisa berbicara dibuatnya bisa berbicara. Kemudian yang meninggal juga, yang mati, dibangkitkannya. Dia memperlihatkan kuasa Allah dalam kehidupan. Begitulah. Lalu kemudian dunia ini tidak bisa menerimanya. Sebab apa? Ia terus terang kehebatan seperti itu menjadi sebuah keheranan bagi dunia. Di sisi lain menjadi sebuah keterpojokan bagi orang-orang yang ingin tenar namanya, yang ingin namanya termasuk, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Sadusi. Lalu mereka membenci Yesus dan kemudian dicari cara bagaimana untuk membinasakan, dan ada kesempatan lewat Judas. Maka Yesus di kayu salib, disalibkan, mati untuk menebus kita. Lalu dia mati. Tapi bukan kematian itu yang menjadi kuasa dunia yang paling hebat ini menjadi menang. Tidak. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Setelah dia bangkit memperlihatkan dirinya. Inilah berita keselamatan itu. Bahwa itulah berita sukacita itu. Bahwa kita sudah diselamatkan. Bahwa kita sudah ditebus. Bahwa kita sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu, daging kita yang suatu saat menjadi debu tanah akan dibangkitkan dengan badan atau raga surgawi. Jika kita buka itu nanti dalam 1 Korintus 15, kita akan melihat bagaimana kita dibangkitkan. Saudara-saudara kekasih, evangelium itu, kabar sukacita itu adalah kita yang terpuruk diangkat oleh Allah. Kita yang harus menerima aib, dibebaskan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu, berita itu tidak boleh berhenti begitu saja. Berita itu harus kita siarkan kepada orang-orang. Dan kita harus menyampaikan berita itu. Itu makanya salah satu daripada misi gereja, dari 3 fungsi gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, melayani, marturia, koinonia, diakonia. Kita bersaksi. Tugas gereja. Gereja yang tidak bersaksi, maka dia sudah gereja yang menjadi tanda tanya. Maka itu gereja adalah gereja yang mati. Oleh karena itu kita harus bersaksi. Bersaksi dengan cara bagaimana, saudara-saudara kekasih? Banyak dengan cara bagaimana. Saudara-saudara kekasih, mungkin kita mengatakan, oh iya, itu tugas daripada amang sintua, inang sintua, amang pandita, inang pandita, diakonis, bibel pro, guru huria, evangelis. Itu tugas tidak. Itu yang dikatakan oleh Petrus, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, kamu harus memberitakan. Jadi kepada orang percaya kita harus memberitakan, bukan hanya kepada mereka partohonan, bukan hanya kepada mereka parkobas. Semua jemaat terpanggil yang sudah menikmati keselamatan daripada Kristus, harus kita sampaikan kabar itu kepada orang lain. Di sini dikatakan kepada semua makhluk. Kenapa dikatakan kepada semua makhluk? Ingat peristiwa Taman Eden. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang berdampak apa? Bukan hanya Hawa yang akan sakit melahirkan, bukan hanya Adam yang akan susah mencari nafkah. Ular pun menjadi berjalan dengan perutnya dan memakan debu. Kemudian tanah pun menumbuhkan onak dan duri. Artinya bahwa bumi ini menjadi bermasalah oleh karena jatuh dalam dosa. Demikian juga sampai pada zaman kita sekarang ini. Perbuatan-perbuatan daripada dosa itu terlihat. Bahwa bumi ini bukan dikelola, tapi dikuasai dengan serakah. Baru kita mengingat beberapa bulan yang silam bahwa negara kita sampai ditegur oleh tetangga. Oleh karena apa? Asap di mana-mana. Daerah Riau, daerah Sumatera Selatan, dari sana keluar asap. Karena orang-orang mau menguasai daerah tersebut dengan membakar. Dampaknya apa? Banyak dampaknya. Akibatnya ozon menipis,
Kemudian cuaca menjadi semakin panas. Apa yang terjadi? Ya, satwa-satwa yang ada di sana menjadi punah. Bahkan ada satwa-satwa yang sampai masuk ke perkampungan. Ada harimau, ada gajah yang mengganggu kehidupan manusia. Oleh karena apa? Karena manusia serakah. Oleh karena itu, dalam firman ini dikatakan, beritakanlah Injil kepada makhluk. Untuk itulah gereja sebagai tubuh Kristus harus menyampaikan bahwa alam ini pun adalah bahagian daripada pewartaan kita. Gereja bergumul bagaimana untuk mewartakan Injil itu, apalagi dengan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Jika kita naik pesawat, lalu kita menoleh ke bawah, begitu banyak itu gua-gua, begitu banyak itu danau-danau kecil, begitu banyak itu daerah-daerah yang sudah tidak ada lagi pohon-pohonnya. Di sana ada kubangan-kubangan. Di sana ada daerah-daerah yang sudah tidak bisa lagi ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena bekas daripada tambang. Apa tidak boleh diambil tambang? Boleh. Tetapi pemerintah menyarankan supaya setelah diambil tambang itu dibuat lagi lapisan tanah yang atas supaya dalam tanaman tumbuh lagi. Harus dikelola kembali, harus dirawat kembali, jangan terletakkan seperti itu. Maka itulah tanggung jawab gereja. Tanggung jawab gereja menyampaikan berita keselamatan itu kepada sesamanya manusia, kepada orang-orang, kepada makhluk, dan juga kepada alam ini. Kalau kita tidak menyampaikan Injil itu sampai kepada alam ini, lihatlah apa yang terjadi di Palu. Lihatlah apa yang terjadi dengan tsunami. Lihatlah apa yang terjadi, lereng-lereng gunung itu hancur. Terjadi erosi, lalu longsor. Lalu kemudian siapa yang rugi? Rumah yang hanyut, jiwa yang hilang, harta yang habis. Oleh karena itu gereja harus bersuara. Memang banyak pemerintah, banyak pengusaha-pengusaha konglomerat sakit hati dengan gereja kalau Injil itu disampaikan. Tetapi ada juga gereja yang tidak mau untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Tanda tanya kehidupannya. Sebab apa? Kristus Yesus kepala gereja itu memerintahkan. Ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saudara-saudara kekasih, inilah yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita dalam pesta kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Dia sudah menitipkan tugas-tugas kepada kita. Tugas-tugas itu, saudara kekasih, tidak begitu mudah. Dan bahkan jangankan untuk bersaksi, beribadah pun di tengah-tengah bangsa kita ini ada larangan, ada gangguan. Disitulah diuji iman kita. Apakah kita akan surut? Apakah kita akan mundur? Firman Tuhan harus kita sampaikan. Sebab apa? Kita sudah dipercayakan tugas-tugas tersebut. Tugas-tugas itu bukan hanya tugas-tugas orang-orang yang menerima kabisa, orang-orang yang melayani. Seperti yang Ama katakan tadi, ima ulaunya kapan halalu meikau, ulau disudidui. Makanya kembali saya katakan, dikatakan oleh Petrus, kamu adalah imamat yang rajani. Imamat itu artinya imam. Jatilah sudidui kakak perhubungan musik. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pesta ini ada yang harus kita nyanyi, ada yang sesuatu harus kita nyatakan, apalagi akhir-akhir ini di mana antara orang-orang yang beda agama saling menyerang satu sama lain. Tapi kita tidak perlu kita menyerang, tapi teguhlah di dalam iman. Sebab apa? Bukan hanya di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa Isa besar di bumi dan besar di surga, bukan. Tetapi kitab orang lain juga mengatakan demikian. Dan bukan hanya kitab kita mengatakan bahwa Yesus itu akan turun ke bumi ini untuk menghakimi. Bukan hanya kitab kita. Mereka juga mengatakan bahwa Isa, dia akan turun ke bumi untuk menghakimi semua manusia. Kalau begitu saudara kekasih, masih ragu dengan kabar keselamatan, di mana Yesus yang adalah yang kita ikuti, di mana Yesus yang adalah kita dengarkan, masih ragu? Jangan ragu. Keselamatan itu ada dalam Kristus Yesus, dan beritakanlah itu. Sebab apa? Dengan berita yang kamu sampaikan itu, maka semakin banyak orang memperoleh keselamatan. Keselamatan itu adalah bahagian daripada kedamaian hidup kita. Orang yang akan menerima Injil, hidupnya akan memperoleh kedamaian. Walaupun susah kelihatan oleh orang lain, tetapi dia sendiri mengalami sebuah ketenangan. Sebab apa? Dia mengenal Kristus, Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Saudara-saudara kekasih, amanginan ditongani jebunta hitam begihat ani debatan main. Tetap dobe kita bergumul memang di kota Balikpapan, didok seiring dok lebaran ni kadong ngata nasida boy marsolat di masjid jari di Saraton molo neng merminggu per gereja boy na alang kita madongkon tetap majo patut maju kita itu ngatung mani kesejata madohoti sampai sidung wabahon
Mulu boy sampai dong katanya pemerintah mendokon di tengah-tengah ni kutat tahu nungga boy biha minggu, nungga boy bihita marpu. Jula dong masuk ni. Saya bermahita di Jabuta, martanyang mahita, bagi mahita, unang luba. Suatu babir hamu masa hatong barita dauli, suatu babir hamu berminggu di dalam jabu munah adong masuk ke persyaratan tamu, asal mak tinggal kamu martanyang. Los bok kamu dah sidak di bawah sartanyang munah. Demikian juga sebagai orang-orang percaya dalam satu iman kepada Kristus Yesus, kita doakan juga mereka para penginjil-penginjil yang pergi ke daerah-daerah pedalaman. Kita doakan mereka karena mereka mengalami sekarang banyak tantangan dan rintangan. Saudara-saudara kekasih, itulah beritakanlah Injil sama seperti yang menjadi tema kita pada saat ini. Beritakan Injil kepada seluruh ciptaan. Beritahu kamu mah, beritahu ini bisa luhur nanti lupa. Amin. Martanyang mahita. Kuatkan kami Bapa untuk menjadi alat-alat-Mu dalam mewartakan kerajaan surgawi, bukan hanya dengan firman tetapi melalui kata, perbuatan dan perilaku kami yang menjadi teladan dan tiruan. Bapa dalam surga, dengan firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pada saat ini, ada sebuah tugas yang Tuhan tinggalkan buat kami agar kami menjadi surat Kristus yang terlihat menjadi kesaksian bagi dunia ini untuk keselamatan dunia ini dan semua makhluk yang ada. Bapak Engkau berkati gereja dalam segala pemberitaannya. Demikian HKBP pada tahun 2020 ini dalam sebuah visi reposisi penginjilan. Biarlah Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan berikan kepada HKBP, maka firman Tuhan semakin sampai ke ujung bumi ini. Bapa dalam surga, demikian juga firman-Mu yang didengarkan oleh umat Tuhan. Di rumah masing-masing mungkin ada yang tergeletak di tempat tidur oleh karena kurang sehat. Mungkin juga Tuhan ada yang sedang bergumul dan sedih. Dan mungkin juga Tuhan barangkali ada yang mengalami ketidakadilan. Mereka berharap bahwa mereka adalah bagian daripada pertolongan bantuan sosial yang datang dari pemerintah. Ternyata mereka tidak memperolehnya oleh karena ketidakadilan atau informasi yang tidak jelas. Bapa dalam surga, lawatlah, tolonglah, karena kehadiran Tuhan itulah berita Injil yang sesungguhnya. Bapa dalam surga, biarlah kehadiran orang-orang percaya dimanapun berada, jemaat-Mu, parhalado-Mu, biarlah mereka membawa ketenangan dan kenyamanan, bahkan menjadi pertolongan bagi sesamanya. Bapa dalam surga, demikian juga kami Engkau sapa dan Engkau memberikan kepada kami tanda-tanda serta kekuatan. Kiranya Tuhan, segala kelemahan kami Engkau singkirkan dalam rangka untuk menyampaikan tugas-tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami dikuatkan, diberkati dan diurapi. Bahkan Tuhan memberikan kami menjadi alat-alat yang luar biasa. Bapa dalam surga, lawatan buat negara kami, di mana Tuhan pemerintah kami, presiden kami Jokowi, yang senantiasa Tuhan berjuang untuk kemaslahatan dan juga kesejahteraan daripada penduduknya melalui terobosan-terobosan pembangunan dan banyak hal yang Dia lakukan. Tetapi Tuhan mendapat tantangan, rintangan, penolakan dan juga bahkan Tuhan sering Dia dihujat. Bapa dalam surga, Engkau kiranya memberikan kekuatan kepada presiden kami. Engkau berikan Tuhan juga kekuatan serta juga satu hati, satu tujuan, satu pikiran bagi menteri-menteri, para kabinet-kabinet, bahkan kepada legislatif, kiranya menjadi ornamen atau bagian daripada alat untuk memperjuangkan kesejahteraan negara kami. Bapa dalam surga, kiranya mereka juga yang mewartakan Injil dimanapun mereka berada pada saat ini, mungkin di pelosok-pelosok, kekurangan bekal, mungkin Tuhan kehabisan, kiranya Tuhan yang mencukupkan mereka. Bahkan mungkin mereka terancam nyawanya oleh karena kekuatan-kekuatan duniawi, oleh karena kejahatan-kejahatan manusia atau salah mengerti. Kiranya Tuhan yang membentengi mereka. Demikian juga Tuhan di mana Injil diberitakan, kiranya yang memberitakan itu terutama menjadi saksi yang sungguh-sungguh. Demikianlah para majelis gereja, para pengurus, para pelayan, Engkau berkati semuanya. Keluarganya juga Engkau berkati, agar benar-benar kesaksian daripada para pelayan-Mu menjadi kesaksian yang murni. Terima kasih Bapa di surga, urapan buat setiap kami dan pertolongan-Mu itu yang menjadi harapan kami. Dan kami akan percaya kapan Tuhan memanggil kami dari bumi ini, bahwa tempat bagi kami sudah Tuhan mempersiapkan, yaitu di surga. Demikianlah Tuhan permohonan kami dalam ibadah kami pada saat ini, ibadah memperingati kenaikan Yesus naik ke surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita tutup ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan
kita menyampaikan persembahan kita dan kita memuji Tuhan dari buku MD nomor 729 ayat 1 dan 2, Lahoma Amu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat dipergunakan untuk pewartaan kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Nyawa
naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas dari segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, dipelpro, evangelis, diakones, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan bahwa kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kekal bagi mereka. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang percaya. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, atau di pekerjaan. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua jemaat, semua keluarga, semua orang percaya yang melaksanakan ibadah ini, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amang, Inang, remaja, anak Wosobulu, ruas HKBP Philadelphia, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini, kami dari Panghalado
dan Parhobas HKBP Philadelphia Batakan Balikpapan Timur menyampaikan Selamat beribadah merayakan hari kenaikan Yesus